Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa tibai rasulih la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita semua oleh Allah masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah yang mulia berupa ibadah salat subuh berjamaah. Bahkan tadi sebelum kita sholat subuh, sholat sunatul qabla subuh 2 rakaat yang nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan barusan kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan berzikir dan diakhiri dengan doa. Semoga rangkaian ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar harapan kita kepada Allah walaupun banyak kekurangan, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, derajat kemuliaan kita diangkat oleh Allah, dan semoga kita dikumpulkan kembali pada hari kiamat dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan kembali taklim dari kitab Bulughul Maram. Kalau dalam Subul Salamnya, Syarah Bulughul Maram halaman 202. Bab yang baru, babu sujudi sahwi wa ghairihi min sujudi tilawati wa syukri. Bab sujud sahwi dan sujud yang lainnya, yakni sujud tilawah dan sujud syukur. Hadis ke-1. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Buhainata, diterima dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, melaksanakan sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bihim, beserta orang banyak. Yang dilakukannya adalah ad-duhur, sholat duhur. Jadi sholat Rasul melaksanakan sholat duhur berjamaah dengan orang banyak, para sahabat dan yang lainnya. Waqoma, lalu Rasul berdiri ini pada 2 rakaat al-ulaya ini. Jadi Rasul berdiri pada 2 rakaat pertama. Padahal setelah 2 rakaat pertama itu ada sujud, ada tasyahud awal, tapi Rasul berdiri pada 2 rakaat yang pertama. Walam yajlis, dan Rasul tidak duduk. Faqoma, lalu berdiri anasu, manusia yang banyak, yakni makmum, mahu beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza qada, sehingga tatkala menyelesaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sholata, salat, wantadoro, dan menunggu annasu, manusia, yakni para makmum. Menunggu apa? Taslimahu, menunggu salamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kabaro, maka Rasul mengucapkan takbir, wa huwa jalisun, dalam keadaan duduk. Jadi heran, takbir dari Rasul dalam keadaan duduk. Wasajada, dan Rasul melaksanakan sujud sajdataini, 2 kali sujud. Qabla ayyusallima, sebelum beliau mengucapkan salam. Nah, setelah 2 kali sujud, summa sallama, kemudian Rasul mengucapkan salam. Akhrajahu, telah mengeluarkan pada hadis ini as-sab'atu, imam yang 7 imam ahli hadis, yaitu Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Wa hadza lafzul Bukhari, hadis ini ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini bisa diambil sebuah kesimpulan. Yang pertama, lupa melakukan tasyahud awal dapat diganti dengan sujud sahwi. Jadi sujud disebabkan ada yang lupa, yaitu tidak melaksanakan tasyahud awal. Jadi kalau sudah di 2 rakaat pertama setelah sujud yang kedua, nah disunahkan untuk tasyahud awal. Nah, di hadis ini Rasul langsung berdiri, itu
langsung berdiri. Ya para makmum juga ikut berdiri. Jadi yang pertama dari hadis ini, lupa melakukan tasyahud awal dapat diganti dengan sujud sahwi. Yang mana tasyahud awal itu hukumnya sunat menurut sebagian pendapat ulama. Sunatnya sunat abad sholat. Jadi sunat itu ada sunat abad sholat, ada sunat hayat. Kalau sunat abad sholat diantaranya tasyahud awal ketika lupa bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau sunat hayat seperti doa iftitah, ya, bacaan takbir intikal, perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain, atau bacaan ketika ruku, bacaan ketika sujud, bacaan ketika duduk antara dua sujud, itu namanya sunat hayat sholat. Kalau tertinggal tidak usah diganti dengan sujud sahwi. Yang kedua dari hadis ini, ya, bahwa tasyahud awal hukumnya tidak wajib, yakni hukumnya sunat. Yang ketiga, kesimpulan dari hadis ini adalah tempat sujud sahwi adalah sebelum salam. Jadi pelaksanaan sujud sahwi itu adalah sebelum salam. Tadi kan Rasul, para jamaah menunggu salamnya Rasul, ternyata Rasul mengucapkan takbir intiqal dari duduk kepada sujud sahwi. Nah, bangkit dari sujud, takbir lagi. Duduk yang kedua, duduk antara dua sujud, lalu sujud lagi yang kedua kalinya, takbir lagi. Bangkit dari sujud, takbir lagi, baru salam. Yang keempat, wajib mengikuti imam. Jadi para makmum itu wajib mengikuti imam. Jadi kalau imam sujud sahwi, ya makmum juga ikut sujud sahwi, ya, dalam arti niat melaksanakan sujud sahwi, mengikuti imam. Yang kelima, dalam sujud sahwi dibaca takbir intiqal. Jadi takbir intiqal itu adalah perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lainnya. Kalau takbir yang di awal sholat yang disertai dengan niat namanya takbiratul ihram. Jadi ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal. Takbiratul ihram hukumnya wajib karena termasuk rukun sholat. Kalau takbir intiqal hukumnya sunat hayat. Bisa dipahami Pak ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, bacaannya bagaimana? Nah, gitu di hadis ini tidak diterangkan tentang bacaannya. Ada yang berpendapat bacaan ketika sujudnya seperti bacaan biasa sujud, Subhana rabbiyal a'la. Ada yang berpendapat bacaannya adalah Subhana ma la yanamu wa la yasu. Subhana man, maha suci zat Allah, la yanamu, Allah itu tidak tidur, wala la yanamu wa la yasu, dan Allah itu tidak lupa. Yang suka tidur dan lupa adalah kita gitu. Kitanya pantas ramah tidur jeung pohoan gitunya. Jadi pohoan jeung tidur teh salah satu nikmat dari Allah Pak. Mun urang teu dibere poho walau banu error gitunya. Sabab masalah dari mulai kita ingat sampai sekarang tertumpuk masalah. Nah, untuk menormalkan pikiran kita oleh Allah dilupakan sebagiannya. Mun HP teh mah mun banyak data ngaheng gitu, tidak bisa dipakai mengakses, tidak bisa menerima akses dari orang lain itu. Maka untuk mensterilkan kembali, di-delete sebagiannya, diinstal kembali itunya, dibuang data sebagiannya. Nah orang gitu Pak, tak ulah anehnya lah orang pohon daman bisa sangkan sehat di pikiran orang gitu. Oke, orang masuk tidur gitu untuk mengistirahatkan. Dengan tidur Pak alhamdulillah masalah selesai gitunya. Boga kabingung kasusah kalbet lagi tidur ya gitu punya masalah gitu. Bahkan sebelum tidur ada ngantuk, itu aba-aba. Sabab langsung tidur mah loba nu cari laka gitunya. Kamu pilot langsung tidur mah gubrak gitunya. Supir langsung tidur mah. Pokoknya cari laka lama langsung tidur mah. Allah memberi aba-aba berupa ngantuk gitunya. Salah satu nikmat dari Allah. Kalau Allah tidak pernah ngantuk, apalagi tidur, tidak pernah lupa. Alhamdulillah satu hadis telah tersampaikan, yang benarnya yang disampaikan sebagai yang diartikan tadi benarnya mutlak dari Allah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang salahnya dari kekeliruan dan dari kesalahan saya sendiri, semoga Allah memaafkannya. Mari kita tutup dengan doa kifarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.